teman-teman mahasiswa, bareng aku Aulia. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Wah, kira-kira ada apa ya yang baru di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? So, langsung aja kita ngobrol bareng sama mahasiswa. Halo. Hai. Waduh, hari ini aku bareng sama dua cowok ganteng nih ya teman-teman. Hari bareng siapa aja, boleh dikenalin dulu sama teman-teman yang menonton. Oke, aku Wahyu Adewardani dari program studi D3 Keperawatan. Kalau aku Fakih dari program studi S1 Teknik Sipil. Waduh, ada keperawatan, ada teknik sipil ya. Keren banget. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terlihat seperti senyum mereka hari ini. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Katanya ada yang baru di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Apa tuh kira-kira? Mau launching UKM baru. Betul. Kira-kira apa? UKM apa? Boleh dikasih tahu sama teman-teman. Nah, jadi kalau kita dari pengurus UKM baru yaitu UKM Multimedia. Oh, oke. Jadi ini nantinya bakal launching. Dengan adanya video ini nanti bakal ada launching gitu. Betul. Ya. UKM baru yang bernama Multimedia Multimedia. gitu. Keren nih. Background mereka kan nih ada yang teknik sipil, terus ada keperawatan. Sebelumnya ada basic kah? Jadi kalian itu ada inisiatif gitu untuk membentuk multimedia ini. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Dulu pernah di SMK Broadcasting Film. Jadi karena dulu pernah di SMK Broadcast Film, mungkin lebih ingin mengembangkan skill lagi, terus mengasah skill lagi, agar di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu bisa mengemas dan menyimpan suatu kegiatan yang nantinya bisa dilihat dari orang luar. Oh, oke. Jadi sebelumnya walaupun ada sekarang D3 Keperawatan, tapi basically udah pernah sekolah di broadcastingan perfilman gitu ya. Jadi nyambung juga gitu. Kalau Paki? Agak beda dari Ade, mungkin kalaunya Ade dari latar belakang pendidikan ya. Kalau aku mungkin sekedar dimulai dari hobi. Oh, Kalau oke. aku dari SMA itu kebetulan hobinya fotografi dan juga Oke. videografi. Jadi kebetulan dengan adanya inisiasi UKM baru ini yaitu UKM Multimedia, selaras nih sama hobi aku. Jadi aku memutuskan untuk bergabung. Oke, basically terpantiknya dari hobi gitu ya. Waduh, keren. Oke, tadi kan udah dibilang ya, basically dari hobi, terus juga dari sekolah dulu SMK-nya bidang perfilman dan lain-lain gitu ya. At least tuh nyambung lah gitu ya ke dunia multimedia ini. Nah, untuk pembentukan UKM multimedia itu sendiri, itu latar belakangnya apa sih? Oke, mungkin dari aku izin menjawab latar belakang terbentuknya UKM Multimedia ini adalah bahwasanya dari kita mahasiswa dan juga pihak kampus yang dalam hal ini diwakili oleh bagian kemahasiswaan ya, Yes. itu menyadari bahwasanya di UMB sendiri itu banyak talenta-talenta mahasiswa yang jago di bidang IT dan juga multimedia. Oleh karena itu, menanggapi hal tersebut, kami rasa perlu ada wadah untuk teman-teman yang bertalenta di bidang multimedia dan juga IT. Maka dari itu kita menginisiasi adanya UKM Multimedia ini, begitu Pak. Waduh, keren. Nah, artinya ini juga sebagai bentuk apa ya? Mengembangkan minat dan bakat teman-teman Betul. yang ibaratnya juga masuk nih ke multimedia gitu ya. Mantap. Oke, tadi udah jelasin ya latar belakang dari UKM multimedianya tuh terbentuknya karena apa gitu ya. Nah, kalau dari UKM itu sendiri pastinya punya yang namanya badan pengurus ya. Nah, itu ada beberapa divisi aja gitu di UKM multimedia. Oke, jadi untuk di UKM Multimedia itu sendiri mempunyai 4 divisi. Jadi divisi pertama itu ada fotografi dan videografi, gunanya untuk nge-tag video dan foto. Terus juga ada desain grafis yang gunanya untuk membuat ilustrasi, terus juga membuat desain digital, terus juga membuat contohnya desain 3D. Nah, terus juga ada broadcasting. Broadcasting itu memproduksi siaran dan audio. Nanti untuk teman-teman yang mau belajar tentang broadcasting bisa diwadahi seperti diajarkan siaran dan juga bagaimana nge-tag
suatu video gitu. Kayak streaming gitu juga nggak Iya, sih? betul. Oh, Betul. oke. Terus Terus, juga ada manajemen kompetisi. Nah, nanti di manajemen kompetisi ini buat teman-teman yang pengen mengembangkan skillnya lagi, terus juga mengasah skillnya lagi, nah nanti bakal diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba. oh, jadi selain divisi tadi yang fungsinya untuk mewadahi mereka yang pengen belajar desain grafis, terus juga pengen belajar broadcasting dalam bidang streaming gitu ya, terus juga tadi video dan fotografi. Wah, ini buat teman-teman yang suka fotografi boleh join ya. Nah, gitu. Nah, dan juga tadi manajemen skill Iya, atau manajemen lomba tadi ya, kompetisi. Oh, berarti selain mereka diwadahi untuk belajar, juga mereka diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba sesuai dengan bidang-bidang tadi. Iya, Ya, betul. waduh, keren banget nih teman-teman ya. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, kalau untuk UKM multimedia sendiri ya, nah mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya gitu ya. Kan kita punya yang namanya UKM LPM ya. Itu lebih ke first, ya kan? Nah, kalau menurut kalian bedanya LPM itu sama dengan UKM multimedia apa gitu? Oke. Mari pakai. Mungkin, sedikit memberikan pandangan dari kita yang pengurus dari UKM Media ya. Ya. Biar juga teman-teman yang mungkin tertarik ke UKM multimedia nanti nggak salah persepsi nih antara Iya, LPM betul. dan juga UKM multimedia. Nah, mungkin kita mulai dari LPM terlebih dahulu. Kalau LPM itu kan lembaga pers mahasiswa Iya. yang kata lainnya merupakan medianya dari kampus begitu ya. Iya, betul. Jadi cakupannya itu sebatas di jurnalistik dan juga pers begitu. Sedangkan kalau kita di UKM multimedia itu tidak hanya kita tadi seperti yang telah Ade sampaikan, ada 4 divisi ya, ada fotografi dan juga mungkin broadcasting, terus ada desain grafis dan lain-lain. Nah, itu kita mencakup dari item-item yang sudah Ade sampaikan tadi. Yeah. Jadi bedanya kalaunya mungkin yang agak mirip-mirip itu antara jurnalistik dan broadcasting ya. Kalau kita broadcasting itu selain kita mempelajari skill tersebut, nanti juga kita bakalan praktek. Jadi harapannya ada kontribusi ke kampus kayak gitu. Oke, lebih ke jadinya itu penyedia SDM gitu nggak sih? Jadi kalau nanti ada event mahasiswa terus pengen guide kalian sebagai vendor kali ya? Bisa dibilang kayak vendor gitu ya. Misalnya dari tim kemahasiswaan adain acara terus perlu streaming, kalian bisa tuh orang-orangnya. Tapi iya betul, dengan catatan udah ada skillnya gitu, udah ada, iya udah dibekali juga gitu. Wah, keren banget nih teman-teman mahasiswa ya. Setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh beberapa divisi juga ya, ada 4 divisi. Nah, kalau di divisinya itu biasanya ngapain aja untuk langkah awal kalian deh gitu ya, untuk perkembangan UKM itu sendiri tuh ngapain aja nanti setelah ini? Oke, tadi kan sudah di-mention bahwasanya kita di UKM ini menjadi wadah bagi teman-teman yang berminat dan juga punya talenta di bidang multimedia. Nah, jadi kita bakalan ngadain pelatihan dan juga mengadakan expert lah di bidangnya. Mungkin yang di divisi broadcasting kita akan mendatangkan yang expert di bidang broadcasting, juga di fotografi dan juga videografi. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Yang outputnya sebagai penyedia SDM di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, terus juga percepatan prestasi. Oke, pastinya juga tadi ya udah dibilang juga sama Paki kalau ini kan sebagai wadah gitu ya, pastinya poin atau langkah utama yang mau dijalankan itu adalah pelatihan ya, mendatangkan orang-orang atau pakar-pakarnya yang expert di dalam bidangnya itu juga gitu. Dan sebagai penyedia SDM pastinya nih bisa membantu juga kali ya untuk branding kampus kita, percepatan gitu ya. Keren. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya mengenai UKM multimedia itu sendiri. Seru banget. Kalau aku masih jadi mahasiswa, aku pengen banget sih gabung. Boleh gak sih? Boleh. Boleh ya. Berarti harus kuliah lagi dong. Iya. Oke, nah kalau nih buat teman-teman yang tertarik ya pengen gabung ke UKM multimedia, caranya gimana atau kapan deh gitu ya bisa daftar di UKM multimedia? Oke. Karena pada saat ini kita kan baru memperkenalkan UKM multimedia ke mahasiswa dan mahasiswi UM Banjarmasin. Nanti bagi teman-teman yang tertarik bisa pada saat PKKMB kita launching sekaligus open recruitment. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang tertarik bisa jumpa kami di pada PKKMB nanti. Berarti ada
Berarti apa deh? Ya, terus saran juga mudah kan. Apa tuh? Jadi cuman mahasiswa aktif dan juga minat di bidang multimedia. Oke. Dan nanti bisa ikut ke UKM Multimedia. Wede, maksudnya bakal ketemu sama abang-abang ganteng dong kan? Oke, seru banget teman-teman. Pokoknya stay tune aja ya kan. Nanti di PKKMB atau enggak nanti pantengin aja Instagramnya ya. Apa Betul. nama Instagramnya? Boleh kasih tahu buat teman-teman? UKM Multimedia Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Oke, jangan lupa follow. Oke, itu tadi dia ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya. Dan ini nih yang mungkin juga jadi pertanyaan ya. Apa sih project awal yang pengen kalian kerjakan gitu? Oke, kebetulan ini merupakan proyek pertama kan. Oh deh. Nah, jadi di belakang ini kebetulan video pertama dan juga di belakang ini udah banyak teman-teman yang ngegarap kan. Oh, Terus iya, ada iya. bidang broadcasting, terus juga Iya. ada desain grafis, terus juga ada bidang Foto video. foto dan videografi dan juga satunya manajemen kompetisi. Nah, Oke. jadi di sini teman-teman Juga ikut. sudah ada ikutan gitu. Iya, sudah ada menggarap video inilah ya. Iya, Di betul. belakang ada Muhades. Iya. Siapakah Muhades? Ini bagian dari fotografi dan videografi. Iya, ada Salah. Waduh. Ada Yulia juga sebagai pengarah acara kita. Nah, itulah teman-teman ya, nanti bentuk kerja mereka nantinya ada yang di balik layar lah hitungannya ya. Oke, itu tadi sebagai project awal keren. Berarti aku sebagai project awalnya ya. Betul. Oke. Nah, terus ini nih ya, apa harapan jangka panjang kalian gitu ya setelah nantinya membentuk teman-teman yang expert di dalam multimedia ini gitu? Untuk harapan sendiri, harapan jangka panjang kita dari UKM Multimedia itu selaras dengan visi kita. Setelah kita belajar bareng, setelah Yes. diberikan pembekalan, itu harapannya output yang diberikan adalah dapat berkontribusi, baik itu mungkin ketika ada event kampus ataupun akan lebih baik lagi jika dipercaya sebagai vendor ketika ada event dari luar kalau jadi nggak hanya internal kampus kita dan juga eksternal pun kita juga berkiprah begitu. Oke, tentunya ini lumayan juga ya untuk mahasiswa Betul. gitu. Apalagi bisa kiprah di luar tuh luar biasa banget. Bisa dapat pemasukan juga kali ya. Oke, nah mungkin ini terakhir ya buat Aden juga Paki. Kira-kira satu kata yang menggambarkan menurut kalian UKM Multimedia gitu. Kira-kira apa? Langsung aja Dari Paki. aku satu kata untuk UKM Multimedia menyala. Kalau Ade? Mantap. Berarti ya menyala dan mantap. Oke, semoga nantinya harapannya UKM Multimedia bisa menyala dan mantap juga ya. Ada dan juga Paki. Oke teman-teman, itu aja ngobrol-ngobrol kita mengenai UKM baru multimedia. Semoga nanti berjalan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan ya. Oke, see you teman-teman di next project bareng mereka lagi. Oke, bye-bye.